Shalom semuanya, senang sekali berjumpa di dalam video kita kali ini. Saya berharap teman-teman semua selalu diberikan Tuhan kesehatan dan apapun yang kalian kerjakan dijadikan Tuhan berhasil. Nah baik, di dalam video kali ini saya mau share tentang bertumbuh dalam pemuridan. Sebagai ayat Alkitabnya saya ambil di dalam 1 Korintus 12 ayat 27. Demikian firman Tuhan, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Namun sebelumnya kita harus mengerti dulu tentang apa itu pemuridan. Pemuridan adalah panggilan setiap orang percaya untuk memuridkan orang lain. Seperti Tuhan Yesus yang memuridkan para rasul, maka orang percaya harus mau dimuridkan dan memuridkan orang lain. Dasar pemuridan ini adalah amanat agung Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang terdapat di dalam Matius 28 ayat 19-20. Firman Tuhan berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi orang percaya harus menjadikan murid, harus pergi menjadikan murid. Pemuridan tidak hanya tentang mentransfer pengetahuan atau memberikan pengajaran teologis atau normatif kepada yang dimuridkan, tetapi juga berbicara tentang pembimbingan, memberikan teladan yang baik, membimbing dengan kasih dan kebijaksanaan. Pemuridan itu berbicara tentang berbagi hidup kepada yang lain. Esensi dari pemuridan itu adalah mencapai keserupaan dengan Kristus. Jadi di dalam pemuridan itu kita mencapai keserupaan dengan Kristus, bukan mencapai keserupaan dengan pemurid atau mentor. Kristus harus menjadi pusat atau center dalam pemuridan itu. Pemuridan bukanlah sekedar memberikan informasi, tetapi juga membentuk karakter dan membantu orang lain bertumbuh dalam iman mereka. Ini adalah proses yang membutuhkan kesabaran, kerendahan hati, dan komitmen yang kokoh untuk menyertai orang lain dalam perjalanan mereka untuk mencapai keserupaan dengan Kristus. Nah, ketika kita merenungkan tentang pemuridan, kita diingatkan untuk meneladani Yesus Kristus, Guru Agung kita yang penuh dengan kasih, hikmat, dan kebijaksanaan dan kasih sayangnya yang luar biasa. Dia tidak hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi juga hidupnya sendiri menjadi teladan yang sempurna bagi para muridnya. Melaluinya kita belajar bahwa pemuridan adalah tentang memberikan yang terbaik dari diri kita untuk kepentingan orang lain, tanpa pamrih, atau dengan kata lain, pemuridan itu berbagi hidup. Nah teman-teman semuanya, pemuridan juga mengajarkan kita untuk melayani dengan rendah hati dan penuh kasih, tanpa menghakimi atau merendahkan mereka yang sedang belajar. Ini adalah panggilan untuk mengasihi sesama kita sebagai orang percaya, sebagaimana Kristus telah mengasihi kita dengan penuh pengampunan dan dengan penuh kasih sayang. Pemuridan adalah proses untuk mencapai keserupaan dengan Kristus. Ini adalah panggilan kita untuk belajar lebih dalam tentang firman Allah, menguatkan hubungan kita dengannya, dengan Tuhan, dan memperdalam pemahaman kita tentang kehendak-Nya dalam hidup ini. Selain itu, sebagai murid Kristus, kita perlu memahami sesama kita, menolong, memperhatikan sebagai anggota tubuh Kristus. Nah, jadi di dalam Kristus kita dipanggil tidak hanya bertumbuh secara pribadi, tetapi juga untuk saling memperhatikan, menguatkan, berbagi, dan memperkuat iman satu dengan yang lain. Sebagaimana dalam 1 Korintus 12 ayat 12 dikatakan, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggotanya banyak, dan segala anggotanya itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Dalam 1 Korintus 12 ayat 12 yang sudah kita baca tadi, Rasul Paulus menggambarkan gereja sebagai tubuh Kristus yang terdiri dari berbagai anggota dengan fungsinya yang berbeda-beda, namun bersatu dalam satu tujuan,
setiap anggota memiliki peranannya masing-masing. Dan ketika mereka bekerja sama, tubuh Kristus bertumbuh. Bertumbuh bersama-sama dalam iman bukanlah hanya tentang pertumbuhan individu, tetapi juga tentang kebersamaan dalam pelayanan, dalam doa, dan dalam saling support mendukung satu dengan yang lain. Kita dipanggil untuk menguatkan satu sama lain, menolong mereka, mengasihi, mengangkat yang lemah, mendoakan yang terluka, dan saling menanggung beban. Dalam Galatia 6 ayat 2 dikatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, di sini saya perlu garis bawahi, memang kita didorong untuk bertolong-tolong menanggung beban. Akan tetapi, sebagai anggota tubuh Kristus, kita jangan memanfaatkan orang lain untuk menanggung beban kita. Jadi, saudara-saudara kita yang lain itu kita tidak boleh manfaatkan mereka untuk kepentingan pribadi kita. Nah, jadi ini perlu harus diperhatikan. Nah, dalam Ibrani 10 ayat 24-25 dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita diingatkan untuk saling mengasihi dan melakukan kebaikan. Ketika kita berkumpul dalam sebuah komunitas iman yang setia, mungkin itu bisa kita sebut komsel atau KKA atau apapun namanya. Mari kita saling memberikan support, mendukung satu dengan yang lain, bertumbuh dalam iman dengan penuh kesetiaan, memberikan semangat yang baik untuk terus maju dalam iman, untuk terus setia dalam pelayanan, untuk memajukan gereja kita, untuk memajukan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Sebab itu, mari kita bertumbuh bersama-sama dalam iman, dalam pengenalan akan Dia. Di dalam pemuridan kita harus bertumbuh bersama-sama. Kita saling mendukung, saling mendoakan, dan memuliakan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya pesan firman Tuhan ini dapat membuat kita selalu bertumbuh dalam iman kita, di dalam komunitas iman kita, di dalam pemuridan. Tuhan menolong kita. Sampai jumpa di dalam video kita selanjutnya.